الحمد لله القائل في كتابه العزيز وصدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النذير وآله وصحبه وتابعيه وحزبه ما دام ترقيه إلى الله وترقيه إليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudara-saudara para dosen, saudara-saudara para mahasiswa dan mahasiswi IAIN yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sayalah yang pertama-tama harus bersyukur kehadirat Allah bahwa saya ditakdirkan bermuajah dengan saudara-saudara sekalian di tempat yang suci dan mulia ini untuk acara yang tentunya baik dan mulia pula, dan insya Allah dengan niat yang tulus demi mencapai suatu keuntungan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya berterima kasih kepada panitia yang mempercayakan saya untuk mengisi acara ini, acara yang mestinya kita tarik daripadanya pelajaran-pelajaran di masa di mana umat Islam sekarang hidup di tengah dunia jahiliyah dan di tengah keroyokan internasional non-muslim di seluruh dunia. Kalau kita bersyukur karena kita sudah menjadi 1/5 penduduk bumi Allah, artinya kita sudah mencapai 1 miliar manusia, maka kita harus mendoa, terus berdoa untuk menjadikan 1 miliar ini manusia-manusia kelas, manusia yang berkualitas, tidak cuma berkuantitas. Memang yang paling penting dihadapi dan digarap oleh para ulama, para asatidzah dewasa ini adalah pemuda dan pemudi dari umat kita yang banyak ini. Sebab kepada mereka lah negara dan perjuangan akan kita wariskan, dan kepada mereka lah generasi-generasi berikutnya menunggu hasil dari perjuangan-perjuangan kita semua. Karena itu proyek yang paling penting dan vital yang harus digarap oleh para ulama adalah pemuda. Bagaimana mengisi keimanan mereka, bagaimana mengembalikan kepercayaan mereka kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka harus kenal kepada pembawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh janggal apabila pemuda Islam belum begitu kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang orang-orang di luar Islam sudah kenal kepada beliau. Seorang bernama Kentel Smith dalam bukunya yang dikarang berjudul 100 pahlawan terbesar dalam sejarah umat manusia, beliau terpaksa meletakkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sekali, nomor 1. Sebab kata beliau, belum ada manusia seperti ini, ditinjau dari segala segi, ditimbang dengan segala neraca. Manusia ini adalah top
dan intinya manusia. Dia adalah milik seluruh umat manusia yang sudah beriman maupun belum. Dan buku yang dibawa begitu hebat isinya, begitu otentik, begitu ilmiah. Jadi kata beliau, tidak dapat tidak, harus dicantumkan manusia ini sebagai manusia pertama. Kalau dibandingkan manusia itu dengan Karl Marx, dengan Lenin, dengan Mahatma Gandhi, dengan Lincoln, dan semua orang yang pernah mengeluarkan satu ide dan memperjuangkannya, maka sungguh bukan tandingannya, bukan bandingan. Sama dengan saudara membandingkan peluru kendali antar benua dengan Toulouse, sama sekali bukan bandingan. Sebab kalau saudara bicara tentang Karl Marx, beliau membawa beberapa teori sempit di bidang ekonomi dan akhirnya tidak bisa dipraktekkan. Terlalu muluk di satu pihak dan terlalu bluff di lain segi. Kritikan-kritikan terhadap Karl Marx, terhadap bukunya Das Kapital, kian matahari terbit, kian banyak. Sehingga kata Roger Garudi, seorang sekjen Partai Komunis Prancis, tidak mungkin ini komunis akan bisa diterapkan kalau tidak direvisi seluruhnya secara overall. Sehingga tiap kongres, baik dari Partai Komunis RRC maupun Partai Komunis Soviet, Uni, perubahan-perubahan. Sehingga sekarang ini tinggal sedikit yang masih orisinil dari ajaran Karl Marx. Sebaliknya Al-Quran, tiap matahari terbit, tiap ilmu pengetahuan berkembang. Dalam perkembangan teknologi seperti sekarang, kian hari kian orang mengatakan bahwa Shadaqallahul Azim, Allah Maha Benar. Kian tepat ini Al-Quran, kian cocok ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manusia tidak dapat mengatakan kecuali bahwa ini manusia adalah besar. Lebih besar daripada itu bahwa dia sudah pernah menerapkan ajaran itu 100%. Jadi tidak ada hukum Islam yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang masih diteorikan saja. Dan ini satu mukjizat. Ini satu anjuran bahwa setiap manusia di tiap ruang, di tiap zaman, apabila ingin mempraktekkan Islam, maka dia pasti akan praktis, pasti akan cocok, seperti cocoknya oksigen bagi paru-paru saudara, sebagai cocoknya matahari untuk saudara. Apa sebab? Sebab yang menciptakan agama ini adalah Allah, yang menciptakan matahari, yang menciptakan kita sekalian, yang menciptakan air. Adakah seorang mengatakan air tidak cocok kepada saya? Walaupun orang sakit pun, air itu baik buat dia. Orang yang sakit jiwa pun, orang yang hatinya berisi endapan-endapan dendam, kusumat dan fanatisme, masih tetap dia akan bisa menerima Islam ketika dia meninggalkan fanatik itu. Namun sayang, dunia masih penuh dengan fanatik, dunia masih penuh dengan kebiadaban, sehingga Quran masih belum bisa terungkap sekali lagi dalam abad modern ini. Walaupun Quran itu tetap menerehakkan dirinya, menerehakkan umat manusia untuk menyelidiki dia, walaupun dia masih tetap up to date di atas setiap kalender umat manusia, abad berabad. Walaupun dia seakan-akan mengatakan kepada dirinya, wahai, jangan kalian sangka aku ketinggalan zamanmu. Wahai, zamanmu lah yang ketinggalan aku. Seakan-akan begitu suara Al-Quran.
Dan itu suara tetap tepat. Coba umat manusia dalam perkembangan ilmu bahasa, pernahkah menciptakan alfabetnya suara burung? Al-Quran sudah mengatakan burung berbahasa dan ada alfabetnya. Ayo carilah dia. Pernahkah umat manusia dalam perkembangan arsitektur membuat satu lantai yang tiap manusia melihatnya pasti akan terpedaya dan tertipu? Dia kirakan itu air dan dia pasti mengangkat kain atau mengangkat celananya supaya tidak kena air. Pernahkah perkembangan arsitektur yang paling modern sekarang menemukan cara pembuatan lantai seperti itu? Pernahkah dalam perkembangan ekspedisi umat manusia menemukan pengiriman tape ini ke London sebelum mata kita tertutup dan terbuka? Artinya dengan kecepatan kilat, kecepatan cahaya, kecepatan 300.000 kilo per detik. Al-Quran sudah menyebutkan itu. Pernahkah umat manusia dalam abad yang paling modern ini dan dengan teleskop yang paling besar di Mount Palomar di Amerika yang sudah mengetahui dan mengenal beribu-ribu bintang, pernahkah mereka mengatakan bahwa di atas ini ada planet-planet yang bisa dihuni oleh makhluk bernyawa, makhluk melata seperti Anda dan saya? Kalau mereka akhirnya mengatakan ya, ada beberapa planet yang bisa dihuni oleh makhluk melata, maka mereka sampai detik ini belum memastikan apa sudah ada makhluk melata atau belum. Terus mereka ketinggalan Al-Quran. Al-Quran secara definitif dalam surat Asy-Syura ayat 29 Allah berfirman, "Wa min a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batha fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Dan daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuatan Allah adalah penciptaan langit-langit dan bumi serta penebaran makhluk-makhluk melata pada keduanya. Dan apabila Allah berkehendak pada suatu waktu kelak akan mempertemukan seluruh makhluk-makhluk itu. Saudara-saudara yang terhormat, berapa ayat yang membuktikan bahwa Islam, ajarannya, Al-Quran, teorinya, falsafahnya sudah berjalan dan mendahului ilmu pengetahuan yang ada. Jadi seperti tadi saya katakan, bukan umat manusia yang maju daripada Al-Quran sehingga dia berhak mengatakan ini buku kolot, ini buku sudah out of date. Tetapi sebaliknya, kitalah yang ketinggalan zaman Al-Quran, bukan Al-Quran ketinggalan zaman. Untuk membuktikan ini, banyak ayat-ayat dan banyak ajaran-ajaran tentang hal ini. Namun yang penting, sampai di mana antusias saudara-saudara sebagai pemuda muslim mengenal buku itu? Sampai di mana gairah saudara untuk menghidup kembalikan isinya yang semuanya scientific? Sampai di mana tanggung jawab saudara sebagai muslim untuk mengembalikan itu semua di alam nyata? Sehingga saudara mengatakan, inilah aku Al-Quran hidup. Sampai di mana tekad saudara untuk mengatakan, aku akan menjadi Quran yang berjalan? Rasulullah SAW digambarkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, akhlak, kualitas Nabi, wataknya, tabiatnya, perangainya, gerak-geriknya adalah Al-Quran. Jadi itulah manusia Al-Quran. Dan tidak mustahil di zaman seperti ini, kalau ada manusia Al-Quran 2-3 gelintir saja akan merubah seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia. Manusia Al-Quran tidak banyak, 3-4 kepala saja cukup buat seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita kembali pada masa lampau yang tidak lama. Kita kembali pada masa 600 tahun dahulu atau 500.
9 kepala dari Wali Songo mengislamkan ini Indonesia. Berubahlah ini Indonesia. Dengan 9 kepala, tapi berisi Al-Quran. Dadanya berisi iman dan tauhid. Penuh dengan semangat Al-Quran. Akhlaknya, gerak-geriknya, wajahnya menyinarkan Al-Quran. Maka semua yang melihat dia akan tertarik. Tapi wajah hari-hari ini jarang kelihatan Al-Quran, sehingga orang melihat ini dia takut kepada Islam. Saudara tahu kenapa ada fobia Islam? Kenapa ada Islamofobia? Karena ada 2 sebab. Karena dendam khusumat Zionis dan Yahudis diikuti atau ditunggangi pula oleh Salibis dan komunis dan serbais, dan ada lagi kealpaan umat pengemban Al-Quran. Sebab di bidang perjuangan hanya ada 2. Di dunia ini ada kebenaran dan ada kesesatan. Kalau pengemban kebenaran kuncup, kalau pengemban kebenaran sudah mulai loyo dan leso, dia tidak bisa memperjuangkan kebenaran. Dan yang akan berjingkrak luas adalah kebatilan. Dan inilah yang kita alami sekarang. Tidak tepat dan tidak seharusnya berjalan begini. Harus kita akui dengan sportif bahwa ada perbedaan antara Islam secara hakikah dan ada umat dan kelakuan umatnya ini. Sehingga terjadi satu gap. Dan gap itu menyebabkan kita sekarang maaf nyasar dan sesat. Dengan Nabi SAW kita terlalu jauh, sehingga tangan beliau melambai-lambai sudah tidak terlihat lagi. Kita sudah jalan di luar rel, dan mustahil suatu lock di luar rel bisa jalan. Kita tidak akan jalan. Kita macet, kita mati langkah. Kita karena memutuskan kabel dengan Allah, rasio kita tidak ada kabelnya dengan wahyu, maka akan turun itu menjadi emosi. Dan yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini emosional, sama dengan yang dilakukan oleh Barat karena sekularisme. Mereka tidak beragama, mereka tidak bertuhan kecuali dalam bibir, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya inilah yang dibuat oleh Barat dan diikuti oleh umat Islam sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda bahwa hal itu juga sudah disinyalir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Percayakah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dengan tegas dan gamblang dalam salah satu khutbah beliau bersabda, "La tattabi'unna sanana man qablakum, shibran bi shibr, wa dhira'an bi dhira', hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Qalu ya Rasulullah al-Yahud wal Nasara. Qala wa man? Kalian nanti pada satu masa akan mengikuti jejak orang-orang yang pernah mendapat wahyu dan kitab suci seperti kamu. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan memasuki lubang itu. Sahabat bertanya, siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Apakah orang Yahudi dan Nasara? Rasulullah SAW bersabda, lantas siapa lagi? Saudara tahu bahwa umat Islam sekarang gapnya itu, saya tidak bicara sampai berapa luas itu perbedaan antara hakikatul Islam dengan umatnya. Al-farq baina hakikatul Islam wal muslimin. Ana la uqad an uhaddithakum an miqdar al-farq, walakin uhaddithukum anna al-farq mawjud. Dan farq itulah yang menyebabkan kebangkrutan kita. Dan farq perbedaan itulah antara hakikat dengan yang sebenarnya, itulah yang menyebabkan kita sekarang menjadi bangsa yang loyo, pemuda yang loyo, pemuda yang disetir oleh tiap suara, pemuda yang ditanggapi dan dirangsang apa-apa segala-galanya oleh suatu bisikan dan rayuan, pemuda yang terpesona oleh tiap yang berkilau di hadapannya. Itu sebab. Akibat, bukan sebab. Jadi kalau Anda tanya, kenapa kami muslimin? Kenapa kita umat Islam begini? Kenapa umat Islam tidak maju?
Apa sebab kemunduran umat Islam? Kemunduran umat Islam bukan sebab, tetapi akibat. Saudara-saudara yang terhormat, karena itu sehingga umat Islam tidak lagi mencapai al-haqiqah, tetapi as-surah. Suratuna suratul muslimin wa haqiqatuna ghairu dhalik. Nas'alullah al-afiyah. Ya sudah jelas ada perbedaan antara benda yang benar dengan benda gambar. Macan kertas dengan macan benar sudah jelas berbeda. Kalau saya gambarkan macan kertas sebesar Gunung Semeru, saudara tidak akan lari daripada macan itu. Tapi kalau ada macan kecil sekarang masuk ke dalam ruangan ini, pasti Anda akan lintang kukang lari daripada tempat ini. So itu hakikat, bukan surah. Kalau saya gambarkan sekarang es krim besar di tembok ini, saudara tidak akan hilang hausnya, sebab surah. Tapi 11 es akan menghilangkan dahaga saudara. Dan begitu seterusnya. Ala dzalik. Kita sekarang surah. Dalam peringatan-peringatan semacam inilah harus, pantas dan wajib kita keluar dengan satu aspirasi baru, satu tekad baru, satu keinginan baru. Setidak-tidaknya keinginan untuk menjadi Muslim yang the worst, yang Muslim yang mengerti apa itu Islam. Baru kita perjuangkan. Tidak ada sesuatu di dunia yang bisa tegak berjalan tanpa diperjuangkan. Dan tidak ada perjuangan yang tidak melalui beberapa syarat mutlak. Pertama, keimanan pejuang akan haknya yang diperjuangkan itu. Imanukum bi anna al-Islam haq wa syart al-awwal wa ilmukum 'an al-Islam wa bil Islam wa fil Islam asyart al-thani. Kamu harus ada ilmu, harus kamu tahu apa itu Islam, baru kamu perjuangkan. Perjuanganmu harus melalui 2 tahap. Tahap dakwah, tapi sesudah dipraktekkan. Jadi praktek dan dakwah. Praktek artinya Muslim mempraktekkan ajaran Islam lebih dahulu, baru berdakwah. Tidak sebaliknya. Walau aks. Jadi kita sekarang masih dalam zaman kita harus menangis. Kalau saudara-saudara tergolong daripada pemuda Muslim yang serius, saudara akan banyak menangis daripada tertawa. Sebab apa? Sebab peringatan Isra dan Mi'raj yang kita ingati pada pagi hari ini, masjidnya, bekas masjid itu yang pernah menjadi tempat pengajian Nabi SAW pertama-tama dijajah oleh kaum Yahudi, dicaplok oleh kaum Yahudi. Saudara akan tanya, apakah itu ada dalam Quran? Allah SWT berfirman dalam ayat yang saudara baca tadi, wa qadayna ala bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lamuna 'uluwan kabira. Kami telah pastikan atas keluarga Israel bahwa di dalam kitab mereka akan berbuat durjana di dalam dunia ini 2 kali. Yang pertama kali, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaihim 'ibadan uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Tutup riwayat angkatan pertama dari keluarga Israel yang pernah diganyang habis-habisan oleh Bukht Natsar menurut sejarah. Mereka sudah dihabiskan sama sekali karena kedurjanaan mereka yang pertama kali. Dan ini yang penghabisan. Ini penghabisan. Tapi lihat bagaimana kejahatan Bani Israel di dunia sekarang. Bagaimana kecelakaan yang dialami oleh dunia karena Zionis. Dan apa yang terjadi sekarang di dunia adalah biangnya Yahudi. So, setelah mereka dikutuk oleh Allah, Allah mengutuk Bani Israel sebab mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun.
mereka terkutuk. Karena mereka terkutuk atas lidah Nabi Daud dan Nabi Musa. Dan banyak Nabi mengutuk Israel. Apa sebab? Sebab mereka melanggar perintah Allah. Sesudah kena kutukan itu, Bani Israel seperti kalap. Seperti juga syaitan waktu terkutuk pertama kali, dia tantang Allah, mengatakan, ya Allah, jangan kau matikan aku. Aku akan ganyang anak Adam ini. Karena mereka sudah dikutuk oleh Allah, maka mereka menjadi kalap. Mereka seakan-akan bersumpah akan menyesatkan seluruh makhluk. Dan inilah yang dibuat oleh Yahudi. Kalau saudara baca protokol Zionis, saudara akan tahu siapa bangsa itu. Masjid Al-Aqsa. Wala tadkhulunna al-masjida. Eesh al-ayat? Kama dakhaluhu awwala marra. Wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Karena kesalahan kita umat Islam, mereka masuk lagi ke dalam masjid. Dan sekarang, dalam masa 10 hari lagi akan datang, kira-kira menurut surat Al-Kabar dan majalah yang datang dari Perancis, Beijing akan mengumumkan sesuatu yang amat penting mengenai Masjid Al-Aqsa. Sebab sekarang dari mulai itu dikuasai, masjid itu dirongrong. Di mukanya Paimaman ini digali 10 meter. Alasan mereka mencari haikal Nabi Sulaiman. Lantas di belakang digali, di situ digali. Tidak lama lagi masjid itu roboh. Akhirnya masjidnya dibakar. Tahun berapa itu? 3 atau 4 tahun yang lalu dibakar. Sesudah dibakar, sekarang kemungkinan diumumkan kalau itu tempat akan digunakan oleh pemerintah Israel untuk membangun haikal Sulaiman di situ. Jadi kalau kita memperingati Isra tahun ini, kita harus memperingati dengan tangis. Apa sebab? So kita tidak berdaya. Kita punya duit kita titipkan kepada Yahudi. Petrodolarnya orang-orang Arab di seluruh Timur Tengah dan negara-negara Islam dititipkan ke Amerika. Dan yang mengutar itu dolar adalah Yahudi. Kita belum punya kader, karena kader-kader kita sedang terpesona oleh Barat dan Baratisme. Dari mulai sistem pendidikan dan pengajarannya, sehingga Al-Quran, sebagaimana tadi disebut oleh saudara rektor, mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada orang yang mempelajari. Padahal saudara tahu bahwa orang-orang Islam dahulu yang menciptakan aljabar, yang menciptakan ilmu ukur, yang menemukan alkohol dan lain-lain daripada bahan-bahan kimia, dan yang mempunyai ilmu tentang astronomi, dan yang mempunyai tentang ilmu hisab rumus, dan lain sebagainya, tidak berguru kecuali daripada Al-Quran. Seorang calon paus di Roma harus pergi ke Andalusia untuk menyelesaikan pendidikannya yang tertinggi. Ini diakui oleh mereka, bukan saya yang berbicara begini. Saudara baca buku The Muslim Contribution to Civilization, karangan Haidar Bahmad, saudara akan tahu bahwa sumbangan Islam kepada peradaban luar biasa. Sampai orang mengatakan ada rumah-rumah sakit khusus untuk para kucing. Itu wakaf-wakaf umat Islam dahulu. Rumah sakit terapung yang saudara baru lihat ini di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Al-Abbas itu sudah ada. Jadi itu bukan aneh bagi kita. Kita umat yang mempunyai kebudayaan yang besar. Kita umat yang mempunyai turas yang hebat. Kita umat yang mempunyai warisan yang besar sekali. Sungguh suatu yang irasional. Seorang mempunyai giro di bank ratusan miliar, lalu dia pergi ke pasar Babuan untuk ngemis. Sungguh tidak rasional. Malah kita anggap ini orang tidak waras. Bahkan kita beli dengan duit ajaran barat untuk menyesatkan anak-anak kita. Kita bayar dengan duit. Datangnya profesor-profesor dari Amerika untuk menanamkan kebudayaan Amerika di tengah otak anak-anak kita. Adakah lebih dulu dari seorang yang membeli ular ditaruh di rumahnya dan tempat tidurnya? Adakah lebih dulu dari orang yang membeli
kala jengking dengan harga mahal ditaruh di dalam selimutnya kalau dia tidur. Ini umat Islam berbuat itu. Saudara tahu profesor-profesor di Kuwait, profesor-profesor di Saudi Arabia. Saya ketemu dengan Muhammad Abduh Yamani, doktor, sebelum beliau diangkat menjadi Menteri Penerangan sekarang ini. Saya bilang, Tuan Profesor, usmahuli bikulli saraha, saya seorang Indonesia berketurunan Arab, ingin memberikan sedikit saran kepada saudara-saudara. Ini yang saya lihat, ini profesor-profesor semuanya daripada orang-orang barat. Apa Tuhan kira dunia Islam fakir dan papah serta miskin daripada para profesor seperti ini? Saudara-saudara, beliau mengatakan iya, tetapi ini ada politik dari atasan. Saya bilang, saudara profesor yang terhormat, dari Indonesia saya bisa persiapkan apa yang Tuhan butuhkan. Tuhan perlu dalam bahasa, saya punya misanan sendiri, kebetulan bukan orang jauh. Dia dapat titel doktoral dalam ilmu bahasa dan sastra Inggris dari Amerika. Tuhan boleh pakai dia Muslim, dia bos. Tuan Profesor mau seorang kimia, sarjana kimia, teknik. Saya punya misanan juga, Insinyur Abdullah Baraja yang sekarang ini dekan. Baru saja tahun ini tidak jadi dekan di ITS. Misanan saya, ibu saya dengan ayah dia saudara. Saya bisa bawakan kepada saudara-saudara di sini banyak, dan dengan harga yang mungkin yang lebih murah. Mereka akan berjuang, tidak akan minta duit dan tidak akan mempengaruhi Saudi untuk menjadi Amerikan dan untuk menjadi orang-orang Barat seperti sekarang. Akhirnya mahasiswa-mahasiswi di sana sudah mulai beli kutek dan lain-lainnya. Kebudayaan Barat masuk di situ. Ilmunya dapat kulit saja. Sudah tahu bahwa kita di Southeast Asia mendapat kulitnya ilmu pengetahuan. Jangan kaget dan jangan kecil hati. Intinya ilmu pengetahuan dalam Quran yang saudara sudah lama dipengaruhi, jangan dekat pada buku itu. Intinya ilmu itu di situ. Saudara dapat kulitnya ilmu pengetahuan. Sehingga orang yang bisa menaik ke bulan adalah mesti orang-orang Barat. Bahkan sekarang dua raksasa. Saudara tahu bahwa Pakistan, salah satu negara yang berdiri sendiri, waktu dia bertekad, profesornya satu, sarjana Pakistan sekarang bisa membuat atom tanpa belajar dari Barat. Dia ambil beberapa ilmu-ilmu eksakta pokok, dan sekarang Pakistan bisa membuat atom. Karena sudah bisa membuat atom, Amerika mengancam. Kalau reaktormu tidak kamu hentikan, akan kusabotir. Apa sebab? Sebab Islam. Dan tidak boleh timbul di dunia suatu atom namanya atom Muslim. Atom Hindu bisa. India punya atom. Sudah dicoba. Atom Cina, komunis, boleh. Dan diizinkan. Atom Salibis, yang dipunyai oleh Barat dan Amerika. Atom macam-macam boleh. Tapi atom Muslim tidak boleh lahir. Ini fanatisme. Perkembangan ilmu pengetahuan ini dibendung. Mereka memberikan kepada kita ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan kita. Ini ilmu pengetahuan. Pelajari ini. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Pelajari kebudayaan. Pelajari revolusi Prancis. Pelajari riwayat pemerintahan demi pemerintahan dari revolusi Prancis. Daripada Robespierre, Marat, Danton. Pelajarilah mazhab-mazhab dari komunis, Stalinis, Proudhonis, Trotskis, dan Bakunis. Pelajarilah ini, pelajari ini. Tapi Quran saudara tidak diperintahkan untuk pelajari.
Saudara tahu revolusi Prancis? Demi Allah yang menciptakan saya dan berdiri di langgar di masjid ini, revolusi Khomeini lebih berarti daripada 100 revolusi Prancis. Saya bersedia berdiskusi dengan siapa saja tentang nilai satu revolution. Lebih beradab, lebih berwatak, lebih menjurus, lebih konsekuen daripada 100 macam revolusi Prancis, 100 kali. Sebab revolusi Prancis bluff, liberty, egality, fraternity, akhirnya melahirkan orang-orang seperti Jenderal de Gaulle mengganyang Aljazair. Mana itu semuanya? Ini orang-orang sampai sekarang konsekuen. Dan maha suci engkau ya Rabbi, yang mempercontohkan di abad sekarang, di abad perlombaan, pergolakan antara ideologi dengan ideologi, mempercontohkan dua pion dari Nabi Muhammad SAW. Bukan turun, bukan benteng, bukan raja, pion-pion kecil dari negara-negara Islam, yang satu melawan Barat total dan yang satu melawan Timur total, dan dua-duanya dalam pergolakan ini belum pernah kalah. Maha suci engkau ya Rabb. Ini contoh umat yang menyandang Al-Quran tidak terkalahkan oleh sesuatu. Tidak gampang menghadap Amerika Serikat dengan kecongkaannya dan kedajjalannya dan ketauhidannya. Tidak mudah, saudara. Tapi belum pernah Carter sampai menangis dan sampai pusing, sampai duduk di gereja begini sepanjang malam, kecuali setelah kena kerambolnya dia dengan Iran. Dan bukan itu saja, Iran berkata kami boleh ditutupi dengan tembok. Lihat tekadnya seorang muslim, sebab keimanan sudah kuat. Dia bilang tutuplah kami punya negeri dengan tembok, kami masih ada jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersuara begini di dunia sekarang? Waktu mengundang beberapa puluh negara, dia bilang kami tidak minta bantuan saudara-saudara, kami minta saudara tahu bahwa ini kejahatan Amerika. Jaksa Agungnya datang. Setelah melihat itu, Jaksa Agungnya memaki-maki negaranya. Ini kemenangan moral luar biasa. Dan mereka tiap salat tahajud, salat qunut nazilah. Sudah tahu hasilnya apa? Hasilnya Amerika berantakan di dalam. Sampai belum sewu komputernya yang dijadikan ilah min dunillah keliru dalam 2 hari 2 kali. Dalam 1 minggu 2 kali keliru. Saya mengikuti ini, dan tadi malam kekeliruan lagi. Komputer sudah disusun, dia membawa satu berita tentang adanya penyerbuan. Kalau diperiksa secara 3 menit baru tahu bahwa ini keliru. Tapi angkatan udara sudah disiagakan. Sekarang kepada siapa mereka akan bermohon? Mereka sekular, tidak mau agama, tidak mau wahyu. Mereka mau berdasarkan akal sendiri. Dan kita dipengaruhi oleh mereka itu, supaya kita tidak mau agama, supaya kita jijik kepada agama, supaya kita fobi kepada Islam khususnya. Sebab agama lain tidak ada sudah. Agama mana ada punya syariat seperti kita lengkapnya? Tinggal Islam. Maka Islam inilah diganyang dari kanan kiri. Sehingga tiap orang yang berkuasa di Southeast Asia, di negara-negara Islam ini, kalau saudara sebut tentang Islam, dia mengkarak, bangun ke bulu romanya. Seakan-akan dia akan digantung. Padahal disitulah sebetulnya keamanan, disitulah keadilan, disitulah segala-galanya. Dan ini contohnya sejarah Nabi waktu mempraktekkan. Baca sejarah. Siapa yang mulai memperkembangkan peradaban di dunia ini kalau bukan umat Islam? Kalau kita tidak mengakui itu, Barat sudah mengakui. Seminar demi seminar. Saudara-saudara, kita dipengaruhi supaya kita jauh dari Islam seperti mereka. Lantas akhirnya kita nyembah komputer. Kita beli komputer dari mereka. Akhirnya segala-galanya kita istikharahkan kepada komputer. Akhirnya komputer menipu kita. Nyaris kata Soviet ini akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ini hasil manusia Amerika berhadapan dengan pion kecil. Bagaimana kalau seluruh dunia Islam menjadi seperti Khomeini? Saya yakin akan kembali zaman sahabat Rasulullah SAW.
Akan kembali zaman sahabat Rasulullah, dan akan terjadilah apa yang dinanti-nantikan oleh dunia, yaitu keamanan di segala bidang, keadilan, ketertiban, dan segala-galanya. Saudara-saudara, sebab keamanan itu mesti ada syarat-syarat sebelumnya. Keamanan harus ada keadilan. Kalau kita tidak punya keadilan, tidak mungkin ada keamanan. Saudara-saudara, kalau kita tidak adil, tidak bisa makmur. Kita tidak usah tering aling-aling, ini hak. Semua negara, kata Sayyidina Ali, coba engkau kerlingkan matamu kepada suatu kelebihan, kemewahan yang berlebih-lebihan. Lantas Anda menoleh sekitarnya, pasti akan Anda melihat orang yang lapar dan kekurangan. Sebab di sana numpuk lebih dari mestinya. Dan ini biasanya ngambil daripada hak orang lain. Namakanlah itu korupsi, namakanlah itu kerampok, namakanlah itu curi, tapi jelas dia ngambil dari hak orang lain. Karena hak orang lain diambil, maka di sini minus, di situ plus dan surplus. Saudara-saudara, ini tidak ada adil, tidak keadilan. Karenanya manusia akan timbul macam-macam. Mereka meneriakkan emansipasi wanita, emansipasi wanita. Kita punya wanita dikibulin. Maaf, saya gunakan kibulin agak sedikit kasar, sebab supaya saudara meresap betul kata-kata ini dan menjadi betul-betul buah renungan saudara. Kita punya wanita dikibulin, sehingga wanita kita tidak ada di posnya. Tos emansipasinya dibuat oleh Barat dan yang didengung-dengungkan oleh Barat itu semuanya bluff. Artinya bluff, palsu. Bayangkan hasil dari emansipasi ini secara maksimum, wanita dijadikan buruh. Wanita disuruh berada di kantor. Wanita disuruh kerja malam. Lihat ini pabrik pita di Waru dan lihat lain-lain pabrik korek api di Japanan. Itu gadis-gadis Indonesia belasan tahun disuruh kerja. Kalau bukan gadis tidak boleh. Ini emansipasi wanita. Lihat itu orang-orang yang menari striptease dance di Amerika, di Perancis. Itu wanita disuruh telanjang, dilihat. Ini bangsa jenis ibunya yang melahirkan dia, dihina begitu. Disuruhnya motong karcis di bis. Ini emansipasi wanita. Disuruhnya cari pembeli makanan di kereta api. Pak, pesan apa Pak? Ini emansipasi wanita. Tunjukkan pada saya hasil apa emansipasi wanita ini. Kecuali manusia perempuan dibujuki, ditipu, disuruh beli bedak, disuruh beli lipstick, disuruh beli alat-alat make up. Akhirnya duit yang didapat daripada hasil yang sedikit itu dibelikan alat-alat make up dan habis. Ini pengakuan seorang perempuan yang judul bukunya dalam bahasa Perancis, saya ingat, saya sekarang, maksudnya perempuan kembali ke rumah tangga, kira-kira begitulah. Dalam bahasa aslinya saya lupa. Nanti saya akan bawakan judulnya yang asli, yang saudara boleh pesan dari penerbitnya. Seorang bekas bintang film, seorang bekas wartawan, dia kerja segala-galanya, dia memang tidak ada, kembali ke rumah tangga. Nabi Muhammad SAW punya ajarannya adalah rasional, praktis, menjadikan wanita itu ratu di rumahnya. Penuh, formal. Suami tidak boleh ikut campur dalam rumah tangga. Dia dibebas tugaskan dari mencari nafkah. Karena suaminya disuruh mencari nafkah. Kerjasama ini menyebabkan teraturnya dunia. Sebab kalau manusia berkeliaran, apalagi dididik dandan, apalagi kalau dididik genit-genitan, maka tidak mungkin ada keamanan di dunia ini. Maka tidak mungkin ini dunia akan aman. Jadi kita ini dikibulin oleh Zionis Yahudi. Yang Barat sekarang sudah mulai teriak, kita kepingin kembali ke rumah tangga. Sudah mulai ini diteriakkan oleh wanita-wanita Barat. Malah kita sekarang sedang kemaruknya keluar, kemaruknya berbuat apa yang dibuat oleh Barat. Ya pakai mini, ya pakai macam-macam. Ilmu kita belum berkembang. Jadi anak di SMA misalnya, dia sudah bergaya seakan-akan dia sudah membuat satu teori tentang atom atau teori tentang apa.
Padahal beberapa teori aljabar saja dia sudah lupa. Saudara-saudara, kita tidak usah, tadi Ustaz Abdul Razak mengatakan ini masjid, jadi harap ya tenang sedikit. Jadi kita tidak usah terpengaruh oleh itu. Ini semua terjadi karena kita sudah tidak lagi merupakan umat Al-Quran secara konsekuen. Tapi di Iran, yang pakai kerudung, yang pakai cadar, juga mahasiswi. Ya juga mahasiswi yang antap-antap, yang bisa belajar seperti mahasiswi yang lain. Setidak-tidaknya sama. Kan pilih yang selamat akhlaknya ini. Kalau kita mau diberi ilmu pengetahuan, dicabut kita punya keimanan, persetan sama itu ilmu pengetahuan. Satu ilmu pengetahuan tanpa keimanan akan merupakan senjata yang menikam kita sendiri. Ini Barat sekarang akan ditikam oleh ilmu pengetahuannya. Mereka akan dibunuh oleh sainsnya karena mereka tidak pakai iman, tidak pakai tauhid. Dan karena itu saudara-saudara, sekarang dunia ini mulai sedar kembali, tapi masih ngelilir. Dunia Islam khususnya baru ngelilir. Jadi orang tidur yang nyenyak 700 tahun tidur, setelah 700 tahun naik, 700 tahun tidur, sekarang ke-14 ini mulai lagi naik. Kenaikan ini tentu saja memerlukan sarana-sarana, tapi kita sudah lengkap. Apa yang tidak dimiliki oleh umat Islam? Berkali-kali saya bilang umat Islam sebagai umat sudah cukup matang untuk memimpin dirinya sendiri. Aib kalau umat Islam masih membebek kepada politik Barat atau Timur, khususnya umat-umat yang ada di Timur Tengah. Duit cukup, tempat cukup strategis, minyak mengalir, kurang apa? Tapi kita masih berkiblat kepada Barat, dan ada pula sebagian kiblat kepada Timur. Penguasa-penguasa daripada negara-negara di Timur Tengah juga kadang-kadang dualis. Presidennya ke Barat, menteri luar negerinya ke Timur. Kenapa mesti begitu? Tidak mempunyai self-standard, tidak mempunyai kepribadian. Apa sebab begitu? Sebab kepribadian sudah dilunturkan. Saya ingat ceramah saya yang pertama di sini, kepribadian itulah yang dirak sama Amerika dan sama Soviet, sama golongan-golongan subversi, supaya pemuda Indonesia tidak kenal kepribadiannya, tidak mengetahui lagi identitasnya. Lantas mereka berkiblat kepada apa yang dilihat dalam film-film, apa yang didengar dalam suara-suara radio dan TV, apa yang dibaca dalam koran-koran dan majalah. Itu saja, dan itu menyesatkan. Kita harus kembali menolak itu semua, menghidupkan kembali kepribadian kita, menyuburkan kembali tunas-tunas yang kepada saudara nanti ini Islam, Indonesia dan Ibu Pertiwi ini akan diserahkan kepada saudara. Kalau saudara tahu misalnya Ibu Pertiwi sekarang dalam keadaan gerah, saudara harus tahu bagaimana mengobatinya. Kadang-kadang gerahnya Ibu Pertiwi ini bukan gerah salah urat, kanker. Saudara harus bisa mengoperasi Ibu Pertiwi. Operasi yang rasional, ilmiah, bijaksana, yang mana letaknya harus dibuang dulu. Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sini ilmu. Tanpa ilmu ini dunia akan berantakan. Karena itu saudara-saudara, sekarang di mana-mana umat Islam sudah mulai sadar. Cuma kadang-kadang ada subversi-subversi dan orang-orang yang meneriakkan sesuatu yang tidak ada, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Ini kadang-kadang perlu dikasihani, saudara. Di mana-mana, di timur jauh, di timur dekat, di Mesir, nanti ada orang teriak-teriakan mengatakan, awas daripada kaum agama yang fanatik, awas ta'assubnya orang-orang yang ekstremis. Ini tidak pernah disebutkan di tuting mana itu. Apa yang dimaksud itu? Itu durnoisme, itu hasutan, itu licik, itu licik. Itu menunjukkan kepada orang itu bangkrut, tidak mempunyai sesuatu yang ditawarkan. Ada orang bergerak sedikit, dia bilang awas, nanti padahal ada gerakan. Coba ditunjukkan. Di Indonesia ada golongan-golongan tertentu yang akan menyelewengkan Pancasila, yang akan membelokkan arah ini. Mana itu orang?
Kenapa Tuhan tidak menunjuk dengan gentleman, mengatakan ini orang-orangnya, dan hukum tembaklah mereka. Habis, selesai. Tapi ini adalah psy-war. Dan ini dijalankan oleh Zionis internasional. Ini yang paling pintar gini, ini Zionis. Ahli. Seperti Behin, Dayan. Ini. Orang-orang CIA ini tergolong 75% orang-orang Yahudi. Dia orang mempunyai keahlian dalam soal ini. Dan saudara-saudara hati-hati terlibat dalam ini. Akhirnya orang mau bicara Islam itu takut. Sebab nanti saya dikatakan Islam ekstremis. And then what next? Lantas apa? Diam. Melandalah durjana dan aut-autannya dan semeriwutnya setan-setan yang bertopeng manusia di mana-mana ini. Apakah ini yang kita inginkan di Indonesia? Berkuranglah darahnya Ibu Pertiwi akibat daripada isapan sana, isapan sini. Dan finish. Kalau sudah darahnya, kalau sudah likusiknya sudah tidak ada, mau diapain lagi itu? Tutup usia ini Ibu Pertiwi, waliyadzubillah min dzalik. Ini perlu kita sadari. Kita tidak sebentar selama kita berjalan baik, selama kita jujur, selama kita mempunyai ideologi yang tepat dan baik, selama kita berpegang pada ideologi-ideologi yang mantap, jangan gentar, jangan khawatir. Itu sudah biasa. Dipakainya ejekan. Itu Khomeini gila. Ejekan. Itu bahannya orang yang bangkrut. Saudara tahu itu manusia tua yang berserban. Saudara tahu serban hitam yang tua itu menggetarkan Eropa. Galawi Giska Gesta mengatakan satu-satunya orang yang saya pernah lihat antep kalau bicara dan kalau khutbah, kalau apa, orangnya antep. Dia bilang orang-orang seperti itulah. Jadi ini orang bukan orang gila, orang waras. Tetapi sebenarnya memang begitu. Itu teori jahiliyah. Nabi Muhammad SAW mengalami zaman jahiliyah, bukan? Dan jahiliyah ini bukan lawan ilmiah. Jahiliyah adalah orang yang mau bertahkim dengan otaknya dan hatinya dan emosinya untuk keuntungan dirinya dan untuk keuntungan golongannya, minus Tuhan, minus agama. Ini jahiliyah. Nabi Muhammad SAW juga persis dikatakan majnun. Kemudian tidak mempan itu lalu dijawab lagi, kalau begitu ini orang tukang sihir, sahir, majnun, kazzab. Dia bilang ini orang kazzab. Nabi yang mereka kenal dari bayi sampai umurnya 40 tahun tidak pernah dusta. Mereka juga pernah menitipkan dokumen-dokumen mereka kepada manusia yang menjadi lawan utamanya ini. Mereka pernah menjadikan dia adalah imam dan pemimpin untuk mengatur pemberesan peristiwa perkelahian Arab, suku-suku Arab di Ka'bah. Kok lantas dikatakan sanjat-sanjat ini orang kadzdzab? Sudah jelas pada zaman itu orang-orang seperti itu tidak bisa membuktikan bahwa inilah kebohongan Nabi. Tidak pernah bisa. Dan zaman sekarang pun tidak mungkin bisa mengatakan bahwa betul itu orang gila. Yang dituding gila tidak mungkin bisa dikatakan gila. Siapa orang yang sehat pikirannya akan menuding Khomeini gila? Sedang ini perbuatannya tidak gila sama sekali. Dan tidak mungkin itu orang gila. Itu orang ulama, itu orang Quran. Karena dia pegang Quran, kita bilang dia gila. Ini hasud, ini derengki, dan merupakan endapan dari ajaran imperialis dan ajaran-ajaran kolonialis zaman Belanda yang tiap berbau Islam diejek. Sampai gambar-gambar dulu itu nanti kalau ada orang yang jijik, kotor, tangannya budikan di dalam buku yang saya pernah baca dulu, Rutweg and Blau, itu nanti kalau ada gambar orang budikan, nanti dipakaikan kopiah haji, itu dibilang ini haji atau ini orang Arab, ini gini, budikan, supaya anak-anak di Al-Khmina Middle Bar School apa itu menjijikkan ini. Itu teori-teori imperialis. Tiap orang sekarang orang malah mengatakan orang-orang yang ulama ini harus dilihat apa sebenarnya isi hatinya. Betul-betul, dan ini dibuktikan. Sekarang 55 negara hadir dengan ceramah dan diskusi dengan para ulama di Iran.
Mereka mengetahui apa sebenarnya ulama Islam. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara mesti tahu ciri-ciri subversi. Pertama, subversi tidak maukan pemuda sesuatu bangsa berpolitik. The first, boleh saudara lihat di mana saja subversi mesti mengatakan kepada pemuda jangan berpolitik. Abdel Nasser, Sadat mengatakan pada pemuda-pemuda mahasiswa tidak boleh kamu berpolitik. Politik adalah di parlemen. Parlemen yang kami bentuk, parlemen yang kami tunjuk. Itu politik. Artinya kalau dijabarkan politik adalah aku. L'État et moi. Negara adalah aku. L'État c'est moi. Negara adalah aku. Napoleon Bonaparte, Nero, persis itu. Mereka paling anti kepada pemuda atau golongan-golongan yang mau berpolitik. Lantas orang bertanya, kalau pemuda tidak berpolitik, pemuda akan dipolitiki. Ini kaidahnya. Ini 2 kali 2 4. Kalau pemuda tidak berpolitik, dia pasti akan dipolitiki orang lain. Dan ini tidak jujur. Ini ciri pertama. Ciri kedua, main api agama. Tiap subversi sekarang di Mesir hampir terjadi clash fisik dengan orang-orang Kopti, orang Islam. Di tempat-tempatnya umat Islam ada satu orang bilang saya tobat. Ini baru saya baca dalam majalah Al-Ma'rifah. Ada satu orang katanya dia pernah jadi bandit dan mursal. Akhirnya dia mau tobat, pergi ke kantor Ikhwanul Muslimin. Sesudah pergi kantor Ikhwanul Muslimin, dia tinggal sana, diterima, diajar, dia seperti biasanya. Tahu-tahu dia meninggalkan satu tas kecil dan dia pergi lapor ke polisi, mengatakan di kantor Ikhwanul Muslimin ada 4 bom. Akhirnya diparani oleh polisi, ketemu betul bom. Ditangkap ya Ikhwanul Muslimin, dipecah belah, ada di Al-Jizah, ada di Al-Liman, ada di penjara itu, penjara ini. Akhirnya setelah diselidiki, diketemukan bahwa ini adalah fitnah. Orang itu yang bawa, orang itu dicari, tidak ketemu. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu, diketahui bahwa dia Salibis. Mengadu antara kaum muslimin dengan pemerintah, dengan Abdel Nasser, dengan Sadat. Jadi kalau Sadat punya kekuatan ini diadapkan kepada umat Islam, Yahudi akan cepat melanda sebab umat Islam mayoritas. Jadi bermain-main api agama ini ciri-ciri kaum subversi. Yang ketiga, seperti tadi, yang meneriakkan sesuatu yang tidak ada demi membuat satu kisruh, satu curiga mencurigai. Jadi siapa yang sebenarnya ini Islam fanatik? Siapa yang sebenarnya Islam ekstremis? Masing-masing takut dia yang kena tuduh. Akhirnya hancur semua ini. Ini siasat Zionis internasional dan subversi. Jadi mereka memancing-mancing itu dalam air yang keruh nanti. Kalau bisa menangkap ini atas dasar apa yang dia suarakan gelap itu. Seperti tadi di Turki, demikian juga di Iran sebelum revolusi, persis malah lebih berat, malah pakai Safak itu dipimpin oleh jenderal-jenderal Yahudi Israel dan jenderal-jenderal Amerika dari CIA. Karena itu saudara-saudara, ada 2 Yahudi baru dibunuh di Iran. Karena 2 Yahudi dibunuh di Iran, seluruh dunia protes, termasuk Paus Paulus. Dia tidak tahu apa pekerjaannya 2 orang Yahudi ini. 2 orang Yahudi ini yang menghubungkan CIA dengan Amerika, dengan bekas-bekas Safak yang ada di Iran. 2 Yahudi ini membiayai suatu penyelidikan di beberapa angkatan bersenjata dan menghubungkan dengan putri Ashraf, adiknya Shah. Akhirnya ketangkap dan dibunuh. Dunia protes, biadab. Yakni maksudnya 2 ular ini biarkan di situ. Wahai Iran, siapa mau itu 2 ular dipiara di negerinya? Ini duduknya masalah. Sampai Paul, Carter, PBB sidang. Tapi 50 orang Arab dibunuh.
Dan malah tiap pagi Israel memukul orang-orang Arab di Lebanon dan masuk ke Jordan, tidak ada apa-apa. Tidak ada protes, sebab yang mati Muslim. Ya ini yang kita mau kan memang. 3 wali kota, yang 2 tidak punya kaki akibat disaboter di kakinya di daerah tepi barat Jordan, sungai tepi barat Jordan. Itu katanya Israel, ya sudah ini salah. Dunia bilang ya itu kesalahan, harus diselidiki betul-betul dan saya sanggup membayar kerugiannya. Cuma itu saja. Jadi ini saudara-saudara, saudara bisa tahu inikah keadilan? Inikah yang dikatakan keadilan? Saudara sebagai Muslim harus bewusst. Saudara harus serius. Harus betul-betul teliti menyelidiki dunia dan isi dunia. Supaya saudara tidak